Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal ngupas sesuatu yang kayaknya udah kita kenal banget ya. Kisah penciptaan di Kitab Kejadian. Tapi dari sumber-sumber yang Anda kasih, jurnal akademik, kamus Alkitab, analisis mitos kuno, ternyata ada dunia pemikiran yang sama sekali beda di baliknya. Jadi misi kita hari ini bukan buat debat apakah cerita ini benar secara ilmiah atau enggak. Kayaknya itu pertanyaan yang salah deh. Sebaliknya kita mau coba jadi detektif sejarah gitu. Masuk ke pikiran penulis dan pembaca aslinya. Peta alam semesta mereka itu kayak gimana sih? Dan yang lebih penting, kenapa digambar kayak gitu? Tepat sekali. Anda nangkap esensinya. Kita bakal lihat kalau kisah kejadian ini, kalau dibaca pakai kacamata orang Ibrani kuno dan dibandingin sama mitos negara adidaya tetangganya, Mesir dan Babilonia, ini tuh bukan dongeng pengantar tidur. Ini sebuah pernyataan sikap, manifesto teologis yang berani banget. Bahkan bisa dibilang ini jawaban telak yang super canggih pada masanya. Kita bongkar nanti konsep-konsep kayak cakrawala, samudra raya, dan teka-teki itu loh. Kenapa ada terang sebelum ada matahari? Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Saat saya baca Kejadian ya, bayangan saya otomatis itu planet bumi bulat melayang di angkasa. Tapi sumber-sumber Anda, apalagi gambar rekonstruksi kosmos Ibrani kuno ini, nunjukin sesuatu yang beda banget. Rasanya kayak lihat peta dunia fantasi. Coba deh jelasin model 3 tingkat ini. Nah, itu dia. Lupakan dulu bola dunia sama galaksi. Bayangin sebuah bangunan raksasa, sebuah struktur arsitektural. Di tingkat paling atas, kita punya langit. Atau dalam bahasa Ibrani, Shamaim. Penting nih dicatat, ini bukan ruang hampa tak terbatas. Buat mereka, langit itu benda padat. Kubah raksasa yang disebut Raki A. Kubar padat? Tunggu. Maksudnya beneran solid kayak atal gitu? Betul sekali. Kata Raki A itu sendiri akarnya visual banget. Artinya menempa atau memukul logam sampai tipis. Jadi coba bayangin Tuhan itu bukan kayak penyihir yang ngucapin mantra, tapi kayak pandai besi kosmik. Dia ngambil palu raksasa terus menempa langit jadi mangkuk logam yang kokoh dan dibalik. Jadilah sebuah kubah. Wow, pandai besi kosmik. Gambaran yang kuat banget sih. Terus, apa fungsi kubah tempaan ini? Nah, ini bagian paling serunya. Fungsinya itu buat nahan air di atas cakrawala. Mereka percaya ada samudera surgawi yang maha luas di atas sana. Jadi, hujan yang kita tahu itu bukan dari siklus penguapan awan. Oh, Dalam pandangan dunia ini, hujan itu turun karena Tuhan ngebuka tingkap-tingkap atau semacam pintu air di kubah rakia itu. jadi hujan itu kayak Tuhan nyalain keran raksasa di langit. Wah, saya nggak akan bisa lihat hujan dengan cara yang sama lagi nih. Oke, itu tingkat atas. Terus lantai tempat kita napak gimana? Tingkat tengah? Tingkat tengah itu bumi atau Eretz. Mereka bayanginnya sebagai piringan datar dan bundar. Bukan bola ya. Piringan ini nggak ngambang gitu aja. Dia berdiri kokoh di atas pilar-pilar atau fondasi yang nancap jauh ke dalam perairan di bawahnya. Stabilitas bumi, kemampuannya buat nggak goyang, itu penting banget. Dan stabilitas itu dijamin sama fondasi-fondasi kokoh ini. Ini bagian yang lebih suram ya? Anda benar. Di bawah piringan bumi ada Tehom, samudra raya purba yang dalam, gelap berair. Inilah yang di ayat-ayat awal Kejadian digambarin sebagai sumber kekacauan, materi mentah yang belum ditata sebelum Tuhan mulai kerja. Terus, di dalam piringan bumi itu sendiri, ada tempat namanya Sheol, alam orang mati. Tempat yang gelap, sunyi, hampa, keputus total dari dunia kehidupan yang terang di atas. Jadi lengkap deh bangunan kita. Atap kubah, lantai utama, sama ruang bawah tanah yang gelap. Peta kosmos ini luar biasa. Tapi ini langsung bikin saya ingat satu hal yang selalu aneh di Kejadian 1. Sumber-sumber Anda pasti bahas ini. Gimana bisa ada terang di hari pertama kalau matahari, bulan, bintang baru ada di hari keempat? Pakai model kubah dan piringan ini teka-teki itu jadi lebih masuk akal nggak? Itu dia pertanyaan kuncinya. Dan ya, peta ini ngasih jawabannya. Ini momen aha yang dijelasin dengan baik sama para ahli kayak Allen dan Walton di sumber Anda. Bagi orang Ibrani kuno, terang itu fenomena yang beda dari matahari. Mereka itu pengamat alam yang jeli. Mereka lihat pas fajar, langit udah terang benderang jauh sebelum piringan matahari nonggol. Oh, iya juga ya. Begitu juga pas senja kan?
Terang masih ada meskipun matahari udah tenggelam. Ah, ngerti-ngerti. Jadi terang itu kayak properti dari siang hari itu sendiri, bukan sesuatu yang dipancarkan matahari. Tepat sekali. Jadi pas hari pertama Tuhan bilang jadilah terang, dia itu lagi nyiptain kondisi siang hari itu sendiri. Terus apa gunanya matahari, bulan, bintang di hari keempat? Mereka itu bukan pabrik terang. Mereka itu benda-benda penerang atau pembawa terang yang ditempelin di permukaan dalam kubah rakia. Fungsinya buat ngatur terang yang udah ada, misain dari gelap, dan yang paling penting, jadi penanda waktu, jam dan kalender kosmis raksasa. Jam kosmis, bukan bola api penghasil energi. Itu benar-benar ngubah cara pandang. Hal lain yang jadi jelas itu soal pemisahan air. Pas kejadian 1 bilang Tuhan nyiptain rakia buat memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dari air yang ada di atasnya, saya selalu bayanginnya abstrak aja gitu. Tapi dengan peta kita ini, itu bukan lagi hal abstrak. Itu tindakan arsitektural paling fundamental. Bayangin kekacauan berair di awal. Tuhan itu secara harfiah lagi ngebangun atap yang kokoh. Dia dorong samudra surgawi yang kacau itu ke atas, ditahan pakai kubah roki yang baru ditempah, dan dengan gitu terciptalah ruang aman yang kering buat dihuni di bawahnya. Dan kekacauan itulah yang disebut tohu wabohu, belum berbentuk dan kosong. Persis. Tapi di sini ada nuansa penting yang ditekankan sumber-sumber kita. Tohu wabohu itu bukan ketidakadaan, bukan nothingness, bukan berarti sebelum hari pertama itu nggak ada apa-apa sama sekali. Ini lebih pas diartiin sebagai kondisi yang nggak teratur, nggak berfungsi, liar, kacau. Oke. Analoginya gini deh, bayangin lokasi konstruksi. Semua bahannya ada, batu bata, kayu, semen, tapi semuanya masih berantakan di lahan becek. Nggak ada yang bisa tinggal di situ kan? Nah, itu tohu wabuhu. Proses penciptaan 7 hari itu adalah tindakan sang arsitek agung menata bahan-bahan itu, ngasih nama, netapin fungsi, dan ngubah lokasi konstruksi yang kacau jadi istana yang teratur dan siap huni. Tunggu sebentar. Ini menarik. Jadi Anda bilang, ini bukan penciptaan dari ketiadaan atau creatio ex nihilo? Itu kan konsep yang fundamental banget dalam teologi. Apa sumber-sumber Anda nyaranin kalau penulis Kejadian nggak percaya itu? Pertanyaan yang tajam banget. Para ahli yang Anda baca itu berpendapat kalau fokus utama Kejadian 1 itu bukan di asal-usul materi, tapi di asal-usul keteraturan dan fungsi. Teks itu nggak secara eksplisit bilang dari mana materi awal, tehom yang berair itu datang. Ceritanya dimulai dengan materi itu udah ada dalam keadaan kacau. Konsep creatio ex nihilo memang berkembang belakangan ya, dalam tradisi Yahudi dan Kristen, dan mungkin bisa dibaca dari teks lain. Tapi, khusus buat Kejadian bab 1, penekanannya adalah Tuhan yang membawa fungsi dari disfungsi, keteraturan dari kekacauan. Oke. Jadi peta kosmos dan cara bacanya udah jelas. Ini aja udah mencerahkan banget. Tapi tadi Anda sebut kalau cerita ini tuh semacam jawaban telak buat mitos-mitos tetangga. Saya jadi penasaran, semirip apa sih cerita Kejadian ini sama katakanlah cerita penciptaan dari Babilonia? Nah, disinilah kita masuk ke jantung argumennya. Kesamaan antara Kejadian 1 dengan epik penciptaan Babilonia, Enuma Elish, itu mencolok banget. Sampai-sampai nggak mungkin ini kebetulan. Keduanya sama-sama mulai dari kondisi kekacauan berair purba. Di Babilonia, dewi kekacauan itu namanya Tiamat. Di Ibrani, lautan purba disebut Tehom. Dengar nggak kemiripan bunyinya? Tiamat, Tehom. Wow, iya juga. Jadi ada hubungan linguistik langsung ya? Apalagi kesamaannya? Banyak. Keduanya melibatkan pemisahan air purba itu buat nyiptain langit dan bumi. Urutan penciptaannya juga mirip banget. Langit, daratan, benda penerang, baru manusia. Dan di kedua cerita, manusia diciptakan dengan tujuan spesifik. Kalau semirip itu, terus bedanya apa dong? Kenapa bangsa Israel merasa perlu nulis versi mereka sendiri? Apa yang mau mereka sanggah? Itu dia pertanyaannya. Karena justru di dalam perbedaannya lah pesan radikal Kejadian itu kelihatan. Perbedaan pertama dan paling dasar. Enuma Elish itu kisah teogoni, kelahiran para dewa. Dewa-dewa itu sendiri muncul dari kekacauan berair. Mereka bagian dari alam semesta. Sebaliknya, Tuhan dalam kitab Kejadian itu ada sebelum penciptaan. Dia bukan bagian dari alam. Dia sang pencipta yang transenden, di luar ciptaannya.
Oke, satu Tuhan di luar ciptaan versus banyak dewa yang lahir dari ciptaan. Itu udah beda jauh. Terus proses penciptaannya sendiri gimana? Bedanya kayak siang dan malam. Di Kejadian, Tuhan menciptakan dengan firman-Nya. Prosesnya tenang, agung, berkuasa, damai. Cukup bilang, jadilah terang. Ya terang jadi. Nah, bandingin sama Enuma Elish. Di sana penciptaan itu hasil sampingan dari perang kosmik yang brutal dan berdarah. Dewa pahlawan Marduk harus perang lawan nenek moyangnya sendiri, Dewi Tiamat, monster laut raksasa. Marduk bunuh dia, terus belah badannya jadi dua kayak orang belah ikan buat dijemur, setengah badannya jadi langit, setengahnya lagi jadi bumi. Dunia lahir dari kekerasan. Ngeri banget. Dari mayat Dewi jadi dunia. Terus gimana soal tujuan manusia diciptakan? Katanya tadi ini juga beda. Ini mungkin perbedaan yang paling menyentuh dan paling politis. Di Kejadian, manusia itu mahkota ciptaan. Diciptakan menurut gambar Allah, dikasih mandat buat merintah dan mengelola bumi sebagai wakilnya. Manusia punya martabat, nilai, dan tujuan agung. Di Enuma Elish, manusia diciptain hampir kayak belakangan aja gitu. Mereka dibikin dari darah dewa pemberontak yang kalah, dicampur tanah liat, buat satu tujuan aja, jadi budak para dewa. Mereka harus ngerjain semua kerjaan kasar biar para dewa bisa santai. Luar biasa kontrasnya. Jadi, kalau kita rangkai semua perbedaan ini, satu Tuhan versus banyak dewa, firman versus perang, manusia sebagai wakil versus budak, pesan apa sih yang sebenarnya lagi coba disampaikan penulis Kejadian ke bangsa Israel, yang mungkin waktu itu hidup di bawah bayang-bayang Babilonia? Pesannya jelas banget dan subversif. Penulisnya seolah bilang kebangsaannya, dengar, tetangga kita yang adidaya itu punya cerita hebat, tapi cerita kita beda. Tuhan kita nggak kayak dewa mereka yang lahir dari kekacauan dan berantem melulu. Tuhan kita esa dan berkuasa, ada sebelum semuanya. Dunia kita nggak lahir dari kekerasan, tapi dari firman yang damai dan teratur. Dan yang paling penting, kalian itu bukan budak kosmik. Kalian itu gambar Allah, diciptakan dengan martabat untuk memerintah. Ini revolusi teologis dan antropologis. Hal yang sama juga berlaku buat Mesir. Kalau Mesir gimana? Di Mesir, ada mitos lautan purba namanya Nun. Terus penciptaan itu misahin Dewi Langit Nut dari Dewa Bumi Geb. Dewa Matahari Ra, Dewa tertinggi. Nah, lagi-lagi, kejadian itu secara sistematis melucuti kekuatan gaib alam. Matahari itu bukan Dewa Ra yang harus disembah, itu cuma penerang yang lebih besar. Langit bukan Dewi Nut, itu cuma Rakia, benda ciptaan. Sumber-sumber Anda nunjukin detail cerdas. Penulis Kejadian sengaja ngindarin kata umum buat matahari, Shemesh, dan bulan, Yereah, karena nama-nama itu juga nama dewa di Kanaan. Oh, gitu ya? Iya, mereka milih deskripsi fungsional, penerang yang lebih besar dan penerang yang lebih kecil, buat nekenin kalau benda-benda langit itu cuma objek, bukan subjek yang layak disembah. Jadi setelah kita bedah peta kosmos kuno ini dan lihat gimana Kejadian jadi semacam argumen balasan, kita sampai ke pertanyaan besarnya. Apa artinya semua ini? Kenapa ini penting? Bukan cuma buat mereka waktu itu, tapi juga buat kita sekarang. Ini penting karena ngubah total cara kita deketin teks ini. Ini ngebebasin kita dari perdebatan buntu antara sains modern versus Alkitab. Teks ini nggak pernah dimaksudkan jadi buku teks fisika atau biologi. Tujuannya itu teologis dan pembentukan identitas ini. Ini dokumen pendiri bangsa Israel. Coba Anda bayangin, mereka baru keluar dari perbudakan di Mesir, dikelilingi budaya kuat dengan mitos-mitos yang mengintimidasi. Mereka butuh jawaban buat pertanyaan paling fundamental. Pertanyaan kayak gimana tuh? Pertama, siapakah Tuhan kita? Jawabannya, Tuhan kita itu satu-satunya Tuhan yang berdaulat, yang ada di luar dan di atas ciptaannya. Dia nggak lahir dari kekacauan, nggak punya saingan, dan nyiptain segala sesuatu dengan tujuan dan keteraturan. Bukan lewat pertarungan dewa yang penuh nafsu dan kekerasan. Kedua, seperti apa dunia ini? Jawabannya, dunia ini pada dasarnya baik, teratur, dan aman. Ini bukan arena pertarungan dewa yang liar dan nggak terduga. Matahari, bulan, laut, badai, semua itu bukan dewa-dewa temperamental yang harus disogok atau ditenangin pakai ritual. Mereka cuma bagian dari rumah yang indah dan berfungsi yang disediain Sang Pencipta. Dan yang terakhir, pertanyaan paling personal. Siapakah kita di dunia ini? Nah,
Disinilah jawaban paling revolusionernya. Kita bukan kecelakaan kosmik. Kita bukan produk sampingan dari perang dewa, dan yang terpenting, kita bukan budak yang diciptakan untuk melayani kebutuhan para dewa. Kita punya martabat dan nilai yang tak terhingga karena kita diciptakan menurut gambar Sang Pencipta itu sendiri. Dikasih tugas mulia untuk jadi wakilnya, untuk mengelola dan merawat ciptaannya. Jadi dengan memakai bahasa sains zaman mereka, peta kosmos dengan kubah padat dan bumi datar, para penulis ini nyampein kebenaran teologis yang abadi dan radikal, yang ngebedain identitas mereka dari semua bangsa di sekitar mereka. Ini benar-benar ngubah perspektif. Diskusi ini jadi bukan lagi soal siapa yang benar tentang asal-usul alam semesta, sains modern atau teks kuno. Keduanya bahkan nggak lagi coba jawab pertanyaan yang sama. Ini lebih ke mengapresiasi sebuah argumen teologis yang luar biasa canggih dan kuat yang dirancang sempurna buat audiens di masanya. Anda menyimpulkannya dengan sangat baik. Kejadian satu itu bukan sains yang naif. Ini teologi yang sangat canggih. Dan pemahaman ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan, yang dibangun di atas semua yang udah kita bahas. Mengingat para penulis Alkitab dengan mahir menggunakan wadah kosmologis zaman mereka untuk menyampaikan pesan teologis yang mereka yakini abadi, gimana caranya kita saat ini bisa belajar membedakan antara pesan inti yang transenden dalam sebuah teks kuno dengan wadah budaya atau ilmiah yang spesifik pada waktu teks itu ditulis? Itu tantangan interpretasi yang relevan banget, jauh melampaui kejadian bab 1. Sesuatu untuk dipikirkan.